Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Rohdiana, peserta uji kinerja UKM PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3 tahun 2023, LPTK Universitas Negeri Makassar. Nomor peserta PPG 20152533317. NIM PPG 2302249514434. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang, siapa yang lebih awal tadi datang di sekolah? Siapa yang bisa pimpin baca doa? Ya, sekarang coba dia pimpin. Berdiri semua yang lain, berdiri semua yang lain. Marilah kita membaca doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah ya Tuhanku, berilah aku ilmu dan pengetahuan yang berguna. Amin. Ya, sekarang dulu. Ya, sekarang dulu ya guys semuanya. Sudah mandi baru pergi sekolah? Saya Iya, bangun pagi-pagi baru mandi. Ya, sarapan. Harus sarapan pagi baru pergi sekolah di? Iya. Sebelum berangkat ke sekolah harus sarapan, mandi. Kalau mandi itu pakai apa kalau mandi? Sabun. Pakai apa lagi? Sudah semua pakai sikat gigi? Iya, sudah pakai sikat gigi. Jadi kalau cepat datang di sekolah, apalagi kalau hari Senin. Hari Senin itu sebelum jam 7 sudah ada di sekolah, karena jam 7 lewat berapa itu? Lewat 5 menit, lewat 10 pacaran. Jadi kalau sampai di sekolah, apa yang kita kerjakan? Ya, membersihkan. Apa lagi? Membersihkan. Jadi kelas itu harus bersih sebelum upacara dimulai. Jadi kalau pergi sekolah harus berpakaian rapi, baju seragam. Apa baju pakaian seragamnya? Baju putih dengan rok merah bagi perempuan, bagi laki-laki baju putih dengan celana merah. Harus pakai topi, ya? Harus pakai topi. Punya topi semua? Punya. Jadi harus pakai topi kalau pergi sekolah. Ya, sekarang sebelum lanjut kita menyanyikan dulu lagu Garuda Pancasila. Sudah biasa menyanyikan lagu Garuda Pancasila?
Lagu nasional itu lagu Garuda Pancasila. Sudah apa semua nak? Sudah. Sekarang kita menyanyikan dulu lagu nasional yaitu Garuda Pancasila ya. Coba temannya satu pimpin di sini. Ya, Alma. Berdiri ya. Berdiri semua. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Sekarang diperbolehkan dulu. Sekarang buka buku. Sudah ada bukunya semua? Ya, buka halaman pertama. Sekarang kita akan membaca dulu selama 5 menit. Ya, kalau baca diperhatikan itu isinya. Jadi sekarang kita membaca dulu. Membaca semua nak. Ada bangsa dan perilaku, ada manusia, hewan dan tumbuhan, ada juga rumah, sepeda, mobil dan benda lainnya, ada benda ciptaan Tuhan, ada juga benda buatan manusia, ada benda hidup, ada benda tak hidup. Tuhan lebih mudah. Ya, sekarang tadi kita sudah membaca. Sudah. Sekarang coba perhatikan gambar yang terdapat pada buku adalah gambar apa itu? Sepeda, Gambar yang ada di buku. petinya, rumah hewan, Ada manusia, mobil, apa lagi? Apa lagi? benda hidup dan Sebelum melanjutkan materi, kita absen dulu. Siapa yang hadir, siapa yang tidak hadir. Sekarang siapkan dulu. Alia, hadir Bu, Alma, hadir Bu, Raisa, hadir Bu, Uswa, hadir Bu, Mawar, hadir Bu, Nindi, hadir Bu, Akila, hadir Bu, Maulana, hadir Bu, Saki, hadir Bu, Khairul, Rizky, hadir Bu, Itina, hadir Bu, Adila, hadir Bu, Sri Wahyuni, hadir Bu, Arsi, hadir Bu, Imam Ghazali, hadir Bu, Aidil. hadir Bu. Sudah semua disebut namanya? Ya, Siapa yang tidak hadir? Hairul, Khairul sama Rizkia, Ina. Jadi 2 orang yang tidak hadir nih. Jangan dengarkan dulu. Sebelum kita masuki materi pembelajaran, saya dulu akan baca tujuannya, ya. Tujuan pertama, siswa dapat membedakan panjang pendek, bunyi dengan benar. Kemudian, siswa dapat mempraktikkan panjang pendek bunyi dalam sebuah lagu dengan benar.
Kemudian siswa dapat menunjukkan kosakata tentang berbagai jenis benda di lingkungan sekitar secara lisan dan tepat. Siswa dapat menunjukkan kosakata yang berkaitan dengan benda hidup dan tak benda hidup. Benda hidup dan tak hidup dengan benar. Kemudian siswa dapat menggunakan kosakata tentang berbagai jenis benda di lingkungan sekitar secara tertulis dengan tepat. Keduanya, siswa dapat menggunakan kosakata tentang berbagai jenis benda di lingkungan sekitar secara tertulis dalam kalimat dengan tepat. Kemudian, mengamati gambar lambang negara Pancasila, siswa dapat menyebutkan simbol sila keempat Pancasila dengan benar. Siswa dapat menunjukkan simbol sila keempat Pancasila dengan benar. Siswa dapat mendeklamasikan bunyi sila kelima Pancasila. Sekarang kita akan memasuki materi pembelajaran, yaitu tema 7, subtema 1, benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Kita akan bedakan benda hidup dan tak benda hidup. Kalau benda hidup seperti contohnya manusia, apalagi hewan, itu adalah benda hidup. Benda hidup. Benda tak hidup, meja, apalagi sih? Apalagi kasih besar surat. Apalagi papan tulis, ya. Kalau benda hidup itu, benda hidup seperti yang bisa menggerakkan sendiri, ya. Kalau benda tak hidup nanti kita gerakkan baru bergerak. Kalau benda hidup bergerak sendiri, ya. Kalau benda tak hidup seperti meja, nanti kita gerakkan bergerak, berpindah. Kursi juga. Sekarang kita ulangi tadi benda yang digunakan untuk pergi ke sekolah. Coba sebutkan dulu. Ya, itu adalah benda yang digunakan untuk ke sekolah. Kemudian salah satu atribut yang digunakan ke sekolah adalah topi. Ya, topi. Gimana bentuknya itu topi? Bundar. Nah, ada nyanyiannya itu topi bundar. Ya, Nana sudah biasa mendengarkan lagu itu. Sudah biasa mendengarkan lagu itu, topi bundar. Sudah biasa menyanyikan. Sudah hafal semua. Sudah hafal semua. Coba dengarkan ibu guru dulu yang menyanyi. Tidak boleh ikut. Dengarkan ibu guru. Topi saya bundar, bundar topi saya. Kalau tidak bundar, bundar topi saya. Itu lagunya, Bang. Coba anak-anak menyanyi semua, kita nyanyikan bersama. 1, udah mulai. Topi saya
menyerupai topi. Seperti topi. Apa itu? Benda apa itu yang menyerupai topi? Biasa melihat semua helm. Biasa pakai helm. Kalau pergi di bonceng harus pakai helm karena kalau tidak ditangkap polisi. Seperti itu, apa namanya? Topi. Topi yang dipakai setiap hari pergi sekolah. Benda apa lagi yang menyerupai topi? Yang bunda. Songkok. Songkok yang bundar itu. Hah? Itu menyerupai topi. Dan setelah membedakan benda hidup dan tak hidup, kita tadi benda hidup dan tak hidup nih. Sudah tak? Sudah. Sekarang kita akan mengelompokkan benda hidup dan benda tak hidup. Tadi kita membedakan antara benda hidup dengan benda tak hidup. Sekarang kita akan mengelompokkan benda hidup dan tak benda hidup. Sekarang saya akan bagikan ini.
Benda hidup dan benda Tak hidup. benda hidup dan benda tak hidup. Ya. Ini masih ada. Ya, sekarang kita masuk lembar kerja kedua. Ya, sekarang saya perhatikan benda yang ada di dalam kelas. Benda apa itu? Apa lagi? Meja, kursi, papan tulis. Apa lagi? Apa lagi? Foto burung Garuda. Foto burung Garuda. Ada. Ya, sekarang ada dua lembar kerja yang mau dibagikan. Jadi sebentar di sini seperti bukan sekarang di sini di sekolah. Kursi kalau ada di checklist. Tahu di checklist? Tahu? Tahu. Ya. Kapan Bu? Dikasih ada kalau ada tulis. Ya, seperti tanda benar. Seperti tanda benar. Sudah semua. Seperti di atas, isilah titik TV di bawah ini dengan benar. Sama mau bisa isi nomor 1 titik-titik termasuk benda hidup karena nomor 2 titik-titik termasuk benda tak hidup karena. Siapa bisa isi nomor 1? Ya iya. Bisa bergerak sendiri. Sekarang nomor 2. Siapa bisa nomor 2 titik-titik termasuk benda tak hidup karena. Coba sih. Sampai lihat sih, sampai bagi. Begitu sampai. Meja. Tetap satu manusia termasuk benda hidup karena bisa bergerak sendiri. Nomor 2 meja termasuk benda tak hidup karena tidak bisa bergerak sendiri. Nanti diangkat baru bisa bergerak. Sekarang semua. Ya, sekarang coba perhatikan di atas. Apakah ada gambar burung Garuda seperti pada gambar di bawah ini? Ada gambar burung Garuda di dalam kelas? Iya. Kalau burung Garuda adalah benda apa itu? Benda mati. Benda? Mati. Tak hidup. Benda? Tak hidup. Benda tak hidup. Di dalam burung Garuda terdapat lambang Pancasila, ya.
banteng. Sila keberapa itu? Keempat. Sila keberapa? Pohon beringin. Ketiga. Bintang. Satu. Rantai. Dua. Panjat. Oh iya, kedua. Manusia yang ada dan beradab. Yang apa lagi? Panjang kapas adalah lambang sila adalah lambang sila kelima. Siapa yang tahu lambang sila keempat? Bunyi sila keempat. Yaitu lambangnya adalah kepala banteng. Bunyinya sila keempat bagaimana? Apa bunyinya? Kerakyatan yang Iya. hikmat, kebijaksanaan, kemusyawaratan, perwakilan. Bagus. Itu bunyi sila keempat ya. Kerakyatan Yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kemudian kalau bunyi sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, sekarang coba lihat di atas. Mari kita mengenal simbol dan bunyi sila keempat Pancasila. Sekarang sudah tahu bunyi sila keempat toh? Sudah. Sudah tahu bunyi sila keempat? Apa itu? Kerakyatan Yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Coba siapa yang bisa lagi baca sila keempat? Bunyi sila keempat. Ya, Mak. Baca di atas atau? Sila keempat. Sila keempat adalah bunyi, bilang di bunyi sila keempat. Bunyi sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya, kanan. Kanan. Semua. Coba lagi. Ibu, Coba lagi. saya Bu. Tadi ada yang kasih dari kanan. Ini ibu duluan. Reski. Ini duluan. Ini. Bunyi sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya, kanan. Kanan semua. Kanan semua. Coba lagi. Asih. Bunyi sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya, kanan kasih. Coba lagi. Ya, sekarang kita sudah selesai mendeklamasikan bunyi sila keempat, yaitu bunyi sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya, sekarang kita sambungkan materi yang kita pelajari tadi ya. Apa yang kamu pelajari hari ini? Apa yang dipelajari tadi? Benda hidup dan benda hidup. Kemudian bagaimana perasaanmu saat kegiatan bernyanyi, mengelompokkan benda, mendeklamasikan sila keempat Pancasila? Senang. Ya, anakku merasa senang. Kemudian kegiatan apa yang paling kamu suka? Kegiatan apa yang paling kamu suka? Tadi Belajar. kegiatan apa? Meneliti, membaca, atau yang mana? Kemudian bagaimana cara untuk mendengarkan, mendapatkan informasi tersebut? Materi sudah selesai. Nah, aku minta ulang ya. Sekian dulu, sekian dulu ulang. Bersedia membaca doa sebelum pulang. Sekarang kita membaca doa
belajar. Iya. Berdiri semua. Sekian materi yang saya berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.